Oke, viewers, selamat datang di Coffeeko. Oh, sama aku. Anak baru di sini. Ya, ini karena dia minta Korea, jadi Coffeeko kita ubah namanya. Jadi Korean vibes ala Infosko. Oke. Tapi ini berarti perdana kan, baru kan? Apanya? Korea gini, apa sebelumnya lu udah pernah bahas? Udah pernah. Oh, udah pernah bahas. Kingdom, Asian of the North. Oh, itu pusing tuh. Drakornya. Tapi kita hari ini nggak mau ngebahas itu kan? Enggak, sebelumnya kenalin dulu siapa? Oh iya. Jadi, halo viewers, nama aku Hafiza Davianti. Iya. Panggilnya Cikwa, enggak ya? Kejauhannya. Cikwa. Gigi. Gigi ya. Gigi. Itu kalau misalkan apa? Cikwa itu nanti aja kita bahasnya. Ya udah, oke. Oke, siap. Hari ini kita mau bahas apa dulu? Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang serial drama Korea yang baru aja tayang nih bulan lalu ya? Yap, benar bulan Oktober lalu. Iya, 12 Oktober. Apa ya kira-kira? Kita kasih backsound gitu ya, Ji. Bodoh amat. Nanti gue kasih backsound gitu tapi gue close up muka lu. Jangan dong. No. Jadi kita bakalan membahas tentang My Name. 넌 내 손에 죽는다. Ini seru banget menurut gue. Ya, My Name itu apa? Nama aku, nama saya, nama lo. Bodoh amat. My Name. Enggak, maksudnya sinopsis dari My Name itu apa? Sinopsisnya, Once Upon a Time, enggak ya? Kelamaan ya kalau kayak gitu ya. Dari kita ya sendiri, nggak usah lu ngeliat dari ituan. Enggak. Dari kita ya sendiri. Kalau menurut gue sendiri, kalau My Name itu kan menceritakan tentang si Han So Hye yang berperan sebagai Sung Ji Woo ya. Sung Ji Woo, dia itu jadi kayak pertamanya dia itu kayak anak berandal gitu kan, kayak kalau lebih kayak nggak keurus nggak sih? Image dari orang-orang di sekitarnya dia kayak ngerasa kayak anak berandal gitu. Terus dia dituduh kayak pencandu narkoba, terus dia juga dituduh free sex segala macem lah gitu. Padahal karena ayahnya emang nggak pernah pulang gitu. Dan juga ada rumor katanya ayahnya kayak ya begituan lah gitu, punya banyak utang dan segala macam, memang kayak kabur gitu. Dan punya juga image jelek gitu dari ayahnya, jadinya imbasnya ke anaknya. Iya benar. Kalau lihat dari ceritanya sendiri kan dia kan juga diikutin sama polisi terus kan. Iya betul. Itu di episode pertama sedih banget sih. Sampai dia ada di momen pas di sekolah, ini dimasukin di sekolah, dia keluar. Disuruh keluar, itu sedih banget. Padahal tapi malah dia yang keluar sendiri kan. Iya, maksudnya sekolahnya itu kan sekolah cewek ya kan. Yap, benar. Dan dia ada cowoknya benar. Iya. Nggak usah pas di situ kan, harusnya kan sesama cewek harusnya lebih ngerti kan. Tapi dia malah dibully gitu loh. Sampai dibilang kalau narkoba tuh anaknya kayak gini gitu-gitu, sampai itu sedih banget sih. Sampai sampai apa? Kalau dari series atau apapun yang film-film Asia yang gue tonton ya, kalau emang kita sekolah atau bangku kita atau meja kita udah dicoret-coret gitu, itu udah paling parah itu pembulian katanya. Berarti itu udah paling parah tuh. Si Jiwoo itu merasakan. Dari situ sendiri, terus kayak dia kan ditelepon ayahnya ya. Iya, di hari ulang tahun ya. Iya, di hari ulang tahunnya dia ditelepon ayahnya, terus dia malah ngomong kayak aku udah nggak ngaku sebagai ayah lagi dan segala macam. Dan dia mati gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin jadi tamparan untuk ayahnya kali ya. Saat itu malam itu ayahnya datang kan. Dari perkataannya yang begitu ya. Terus dia ngebuat ayahnya datang gitu. Tapi dengan suatu kejadian yang jadinya dia kayak depresi gitu dengan kejadian tersebut gitu, yang menimpa ayahnya sendiri gitu kan. Terus dari situ sendiri dia kenal sama yang namanya Cho Moo Jin. Iya, dari kejadian itu ya. Iya, dari kejadian itu dia kenal yang namanya Cho Moo Jin. Cho Moo Jin itu katanya teman baiknya si ayahnya. Si ayahnya. Ya, karena dibuktikan sendiri kan, dari ada fotonya foto. Ada foto ya. Padahal ya nantilah. Pokoknya terus habis itu kan berarti kan dari dari kejadian itu jadi mereka jadi lebih kenal kan. Benar, terus juga ada banyak banget si Jiwoo ini jadi masuk yang kayak organisasi gitu ya, benar. Sebelum dia masuk jadi organisasi, dia kayak emang pengen ngebunuh si pembunuh ayahnya itu. Dia tuh benar-benar yang kayak gue bakal nyari siapapun gitu. Iya, gue bakal nyari siapapun yang emang terlibat dari situ gitu. Maksudnya terlibat dari pembunuhan ayah gue gitu. Betul. Soalnya di situ kan dia kalau yang gue lihat
Apa? Karena dia bener-bener rasa kehilangan banget, kayak gara-gara gue bokap gue nih ditembak gitu. Dan Karena dari dia situ ngerasa juga kayak bersalah gitu. Ada sisi baiknya juga sih dari situ. Dari situ dia jadi kayak jadi lebih keluar, lebih kayak nunjukin gitu dirinya gitu kayak gimana gitu maksudnya. Bener. Yang Jadi tadi dia image-nya adalah pendiam banget gitu kan. Jadi kayak sebenarnya sama-sama introvert sih ya. iya, Cuman tapi lebih kayak lebih apa ya, berpegang teguh kalau dia tuh bakalan mau nyari introvertnya ada siapapun gitu. Tempatnya ada lesan. Iya. Ya, dari situ sendiri kan Cho Woo-jin terus ngajak dia ke ke organisasinya lah gitu. Organisasi yang dibentuk oleh Choi Moo-jin. Iya, namanya apa? Lupa deh. Pokoknya nanti masukin tring, ini dia. Capek. Ya pokoknya masuk organisasi gitu. Berandalan ya. Iya, kayak organisasi berandalan atau organisasi yakuza kalau di Jepang itulah. Nah, iya bener. Ya, karena kan Cho Woo-jin sendiri adalah pengedar narkoba dan segala macamnya ya. Gitu. Nggak tahu ekstasi sabu atau apa gitu. Pokoknya dia terkenal di Dongjun gak sih? Iya, benar. Dan dia tuh kalau misalkan kalau dibilang tuh paling takutin gitu. Iya, paling ditakutin, dihormatin. Iya, benar. Choi Moo-jin ini. Dia tuh kalau di TikTok gitu ya. Itu banyak banget yang kenapa referensinya TikTok? Enggak, maksudnya banyak banget yang ternyata juga suka sama Choi Moo-jin gitu. Karena aktingnya ya. Iya, benar. Di luar ekspektasi, maksudnya di luar. Tapi kalau dia. dari aslinya yang gua nonton di Swan ya. Di Swan yang dia gua nonton di Swan, main games ya. Main games dia kayak pemalu banget gak sih? Iya. Kayak pemalu banget. Dia nggak mau difoto kan? Iya, kayak gini banget gak sih? Bener. Udah gitu dia lucu deh. Kayak bapak-bapak tapi bapak-bapak tapi kayak malu gitu, kayak malu banget depan kamera gitu. Iya. Tapi beda banget pas dia jadi Cho Woo-jin gitu. Iya, dapat banget. Terus gue paling suka kalau dia udah marah. Iya, oke. Kita masuk ke yang kita paling suka nih. Oke. Menurut lo nih dari series My Name ini 8 episode ya? 8 episode. 8 episode ini apa yang paling seru momennya? Sebenarnya banyak ya, karena kan tiap orang beda-beda kan. Iya, benar. Kalau misalkan dari lo punya sisi apa kan, kalau gue emang saya buciners asik. Iya. Walaupun sebenarnya di My Name ini dia nggak ada sama sek romance kan. Dia thriller, action, tapi gue nggak. Iya, thriller. Kok jadi kelibet gitu. Tapi di luar itu ternyata adegan si Pildo sama si Jiwoo ini yang bikin memikat gue. Jadi kayak gue malah dapet feelsnya. Jadi yang kalau misalkan mereka adegan berdua, sama yang episode yang terakhir, yang dia tahu kalau dia dihianatin, si Jiwoo itu dia mau lari ke Choi Moo-jin di mobil, yang dia tarik-tarikan, akhirnya dia ini loh pakai borgol. Nah itu situ gue seneng, kayak gue langsung spontan pas gue nonton gini, gitu. Seneng soalnya. Tapi itu sebenarnya semuanya favorit gue, semua suka, semua bagus. Cuman di situ yang kayak nih couple gue nih asik gitu. Jadi itu karena emang gue bucin ya. Iya, oke. Kalau lu emang lu bucin ya. Kalau dari gue sendiri yang paling gue suka kalau lu sendiri apa tuh? Yang gue suka adalah dimana part yang itu jadi kayak plot twist gitu sih. Yang pas part bapaknya lah, atau part yang Cho Moo-jin. Gue suka banget sama karakter Cho Moo-jin. Gue suka tau. Gue suka banget sama karakter Cho Moo-jin di sini. Dia itu kayak iblis bermuka malaikat gitu sih. Dia topengnya banyak banget, guys. Keren ya sih, kayak ada omongannya kayak dia itu iblis bermuka malaikat gitu. Iya, benar. Karena emang dari ceritanya sendiri kayak dia itu kayak berwibawa, dia itu kayak sosok pemimpin lah gitu. Benar-benar kayak kalau kita lihat dari di dramanya sendiri, dia itu kayak benar-benar sosok pemimpin gitu. Tapi dari sisi lainnya dia itu kayak nggak mau gitu, nggak mau yang namanya dihianatin, dia nggak mau. Dia sebenarnya sama-sama aja kayak orang yang kayak apa ya, takut kehilangan juga gitu. Iya, benar kayak takut kehilangan, ya benar. Makanya pas adegan yang plot twist itu dia gimana caranya nutupin itu kan? Iya. Kayak Jiwoo tuh ketahuan tuh sama si Taejunya kan. Malah dia kayak ngefitnah orang lain gitu. Terus juga kayak nunjukin lu itu harus bunuh si ini nih gitu. Iya. Nunjukin si ke Jiwoonya, lu itu harus bunuh ini gitu. Jadinya karena dia yang terlibat dari pembunuhan itu. Wah, harus tonton deh. Itu plot twistnya parah sih. Ada lagi nggak yang lu suka? Ya itu sih. Tapi sebenarnya banyak ya. Tapi yang menurut gue paling paling menonjol ya. Iya. Itu ya. Sama paling gue suka apa dah? Karakter antagonisnya di sini. Si siapa tuh namanya yang di sini besar?
Gangji. Iya, Gangji. Iya. Gue suka banget sama dia karena sifatnya gitu. Kayak Kalau walaupun dia sebenarnya agak-agak gila ya. Iya, gila sih. Iya, tapi cara dia pas dia nangkap si Pildo sama si Jiwo itu pintar kata gue. Dia ngejebak ya. Iya, kata gue itu pintar. Dari mana dia tahu dan segala macamnya kayak nggak kepikiran gitu maksudnya. Nalurinya dia emang kayak naluri kayak penjahat banget nggak sih? Pembunuhnya ada gitu maksudnya. Tapi waktu pas yang Gang J itu gue nggak suka sih karena dia ya itu pelecehan seksual sama itu kayak skip. Gue skip banget. Tapi kan sama itu kan orang sebenarnya gitu. yang melakukan pelecehan seksual kan bukan si Gang J-nya, tapi Iya, tapi malah idenya kan awal pas dia kayak yang ngomong itulah adegan yang baru datang terus dia malah ngomong kayak gitu, itu gue nggak suka banget. Tapi kayak ada momen dia nggak tega loh. Emang iya? Ada momen dia nggak tega loh. Pas dia pengen mukul si Jiwo terus kan harusnya kan kalau walaupun dipanggil dipukul aja ya. Dia tapi kayak nah di situ mungkin dia kayak ngasih sutradaranya mau ngasih ngeliat nih masih ada iba-iba dikit lah, walaupun sebenarnya ketutupan sama sifat jahatnya dia juga. Iya, gitu. tapi pas dia pengen itu juga ada sisi dia jadi bayinya juga. Kayak pas pengen ngungkapin si Jiwo itu siapa gitu misalkan. Iya. Itu kayak lu itu nggak tahu apa-apa. Jadi itu apa ya, kalau gue lihat sih apa ya, nggak selamanya orang tuh jahat juga. Orang jahat pun pasti masih ada baiknya gitu loh. Ada masa bisa gak enaknya lah gitu. Tapi gue masih kesal sama kejahatan si Mujin. Kenapa, yang mana tuh? Ya tetap aja semuanya. Oh iyalah narkoba tuh tidak boleh gitu. Terus kalau kita lanjut ngomongin ke yang senang-senangnya, kita ngomongin yang kayak momen yang nggak suka. Iya. Lu dulu, sekarang kan gue. Oke, siap. Kalau dari gue sendiri, gue nggak suka momen-momen dimana kayak sebenarnya ini ada yang kenapa ketawa sih? Nggak apa-apa, emang kenapa? Ketawa emang nggak boleh tapi nggak, gue nggak lagi jokes gitu, gue nggak lagi ngelucu. Maksudnya apa ya? Ini momen yang sebenarnya bagus. Sebenarnya kalau di film itu kayak pelengkap gitu. Tapi kenapa harus ada gitu maksudnya? Yang si adegannya si Pildo sama si Jiwo ini kayak ya begitulah gitu. 18 plus. Iya. Maksudnya kenapa harus ada gitu, dan juga kenapa ditaruhnya di situ? Enggak, kalau mau taruh kan bisa pas yang sebelumnya gitu kan, ada kan di part sebelumnya, terus pas abis kayak gitu itu langsung ngeselin banget itu pas di situ tuh. Tapi kan kalau lu mau gue jelasin sesuai sama gue apa sesuai sama sutradara ngomongnya? Coba dua-duanya deh, sesuai sama sutradaranya dulu. Sutradaranya, oke. Dari sutradaranya, kenapa adegan itu diadakan? Apa diadakan? Bukan diadakan, dimasukin lah ibarat kata. Karena tuh sebenarnya sutradara itu pengen kayak nunjukin kalau misalkan si Jiwo ini masih ada sisi apa ya, kemanusiaan. Maksudnya gak ditutupin dengan rasa balas dendam doang gitu loh, kayak marah-marah doang. Cuman di sini tuh kayak tuh kan lu sama cowok aja luluh kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi cewek agak tuh kurang relate sih. Iya, jadi kayak jadi gini, kalau misalkan dari si sutradaranya itu mengatakan adalah si mana sih tadi kan udah dicari. Jadi adegan itu malah penting katanya. Sumpah. Pentingnya dari sisi mananya nih? Karena menunjukkan bahwa Jiwo ini masih punya sisi manusiawi dalam dirinya. Selain itu, adegan tersebut menurutnya dimasukkan untuk membuat Jiwo lupa tentang hasrat balas dendamnya selama sesaat doang. Tapi kan kalau dari sisi kemanusiaan sendiri ya, si Pildo sama Jiwo belum kenal belum lama, ya. Terus emang Korea sih ya, series Korea kebanyakan kayak kesal-kesal dulu tiba-tiba cinta gitu kan. Ada cinta. Ya, dari benci jadi cinta gitu. Terus? Iya. Ya, kalau emang. dari situnya iya sih emang sih. Ya, namanya juga drakor ya. Pokoknya gue itulah. Nah, kalau dari lu sendiri apa tuh? Relate apa enggaknya? Kalau gue relate aja sih. Kayak gue lebih, ya itu gue nggak peduli dengan apa sih, kayak adegan itunya enggak maksud gue kenapa ditampilin gitu dan kenapa di situ gitu loh. Ya mungkin karena emang bikin, tahu nggak kenapa? Salah satu bikin penonton tuh penasaran. Ya nggak sih? Ya tapi kalau penasaran juga tiba-tiba ya udah. Iya nggak sih? Ya itu
Ini TVN. TVN emang kayak gitu. Itu target marketing kalau ini. Ngeselin tapi target marketingnya. Emang Korea Bikin sebel. Kalau dari lu sendiri apa deh yang nggak lu kurang relate atau kurang suka? Yang gua kurang suka tiba-tiba cuman pergantian tek di main edit pergantian tahun Jiwo langsung jadi polisi. Itu soalnya lumayan lama ya. Berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun kan dari 2016 sampai 2021 kan. Iya, nah, kan di 2019 2020 iya, kan. Iya. Dia tiba-tiba udah jadi polisi. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah dari Nggak ada yang salah, polisi, cuman menurut gua penyampaian ceritanya, penyampaian apa ya? Gambarnya gitu loh, kayak gua sebenarnya loh kok tiba-tiba jadi polisi. Kan kalau misalkan di otaknya kan, di otak kita ya orang Indonesia apalagi nih, kan masuk polisi susah gitu. Dia tapi kalau ngomong masuk polisi susah ya, kan jalurnya kan jalur dalam dia. Iya, terus udah gitu dia aja nggak lulus sekolah gitu. Kenapa tiba-tiba jadi polisi? Kan tetap aja dari jalur dalam organisasi itu. Gitu kan. Iya, dari organisasinya itu kan dia kan ngomong si organisasi itu bakalan bantuin sampai masuk ke polisi. Iya, sampai kayak nuntasin lah gitu. Nuntasin yang menurut si Cho Mujin itu adalah kejahatan gitu maksudnya. Gitu. Iya sih, cuman menurut gue itu yang nggak apa ya, yang kurang aja, kayak masuk kotak gue nggak bisa gitu. Orang yang kayak tiba-tiba yang tiba-tiba dia kayak anak SMA ya biasa. cuman yang dibedain tuh udah rambut Jiwo sebelah panjang, masuk polisi jadi pendek gitu. Iya, ya kan emang rambutnya harus polisi pendek kan? Iya, emang harus pendek segini. Tapi suka sih gue. Iya. Gue juga suka. Bagus ini. Kyowo. Oke, kita udah ngomongin sukanya, kita udah ngomongin nggak tidak suka, relate dan tidak relate-nya. Relate yang nggak relate-nya. Sekarang kita ngomongin yang bakalan jadi atau bakalan dibikin season 2 nggak kayaknya nih. Dan kalau bakalan dibikin season 2 apa ceritanya? Ini kita analisa ya. Dari setelah ending banget nih Iya, setelah ending banget. Kan dia kan ke kuburan. Berarti ini kalau emang viewers kayak nggak mau di part ini karena ini kan ada sedikit spoiler ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. coba dari lu dulu deh. Kalau gue mungkin lebih apa ya? Kan itu kan gantung ya menurut gue. Kalau gue gantung, itu menurut gue open ending. Sama. Tapi sebelum kita analisa ke season 2, menurut lu itu happy ending apa sad ending? Keluar apa endingnya? Open ending. Lu tim yang sedih karena Pildo mati, atau lu tim yang seneng karena Jiwo udah ngebunuh pembunuhnya? Kan karena di cerita itu berpatokan sama gimana cara si Jiwonya ngebunuh ya. Ya gua ya gue milihnya ya si Jiwonya pas udah ngebunuhnya itu lah, karena dia udah nuntasin masalahnya itu. Nah, beda sama gue sad ending jatuhnya karena gue gak suka Pildo mati gitu. Pildo yang meranin siapa sih? Pildo yang meranin siapa? Pildo An Bohyun. Iya, An Bohyun. Iya. An Bohyun apanya unboxing? Anblebeu. Nah, kalau misalkan berarti kan ada yang dua tim nih. Sekarang dia open ending sih, jujur ya. Nah, kalau misalkan di set ending menurut gue adalah dia masih mencari My Name ini, si Jiwo ini masih apa ya? Masih dapetin apa ya? Kalau dibilang kata-kata susah banget sih. Apa namanya? Bukan namanya, kan namanya baru 2. Tapi bisa jadi itu beda loh. Karena kan pertama kan si Jiwo, kedua siapa namanya? Siapa? Yejin. Bukan Yejin, Ciko itu mah. Kok Yejin? Itu mah Hamton Caca gila. Iya. Apa? Ya pokoknya itu kan dia kan punya nama 2 nih. Setelah dia ngebunuh si Cho Mujin, dia nggak mungkin pakai nama yang satunya, karena yang namanya satunya udah jadi nama polisi utama. Ya. Terus juga dia nggak akan pakai nama aslinya karena nama yang aslinya udah ketahuan sama polisi-polisi sekitar. Iya, betul. Nah, mungkin di season 2-nya kalau dari analisa saya ya, kalau analisa saya dia bakalan pakai nama lain dan kayaknya dia bakalan ngelanjutin organisasinya si Cho Mujin sih. Kalau kata gue ya, karena nggak mungkin dia masuk polisi kan, namanya udah jelek banget. Nggak mungkin dia sebagai mata-mata di dalam setres narkoba itu. Iya, nggak mungkin dia masuk polisi karena dia udah punya reputasi yang jelek lah ya gitu ya, benar. Jadi mungkin dia bakalan
Ih bener juga sih. kayak jadi kayak bikin merinding ya. organisasi narkoba gitu. Kenapa merinding? Nggak kok iya juga ya gitu loh. Iya karena kalau dia pakai nama yang aslinya udah ketahuan. Iya. Kalau dia pakai nama yang sebelumnya udah ketahuan jelek juga. banget gitu. Dia nggak mungkin pakai nama dua itu tuh. Dia bakalan ganti nama, terus juga bakalan karena organisasi itu harusnya udah bisa jalan karena yang komisaris yang megang duit yang apa atau yang cewek si iya, Nona Kang. Iya, yang cewek itu kan dia kan pergi kan. Pergi. Dia kan nggak mati tuh. Nggak mati. Selain Somujin sama yang satunya, dia kan nggak mati tuh. Nah, merinding kan gue. Bangsat. Minta lagi merinding gue. Oh iya juga, ini plot twistnya enggak. Karena langsung skip. Buyar aja. Iya, langsung skip kan. Terus juga langsung skip kan. Tiba-tiba dia di depan makam dengan rambut yang agak pirang, dengan rambut agak pirang tapi tetap segitu. Tapi tetap segitu. Muncrat mulu dah. Tapi tetap segitu. Jadi kayak apalagi dia pakai kacamata tuh. Iya. Kayak image-nya berubah banget tuh. Iya. Image-nya kayak apalagi hitam-hitam lagi bajunya. Yang episode terakhir, endingan terakhir itu dia kayak di ending itu dia kayak image-nya berubah banget sih. Tapi nggak berubah total banget, tapi tetap meninggalin jejak. Ayo lo mikir apa yo ini gitu loh. Menurut gue itu sih yang jadi pertanyaan dan atau masuk ke season 2 kalau masuk ya. Karena dari judulnya sih Ji, kan my name, nama yang emang benar-benar ditemain gitu loh. Iya, tapi bakalan jadi apa deh gitu. Jadi apa yo? Kita tunggu saja. Nah, kalau dari analisa gue ya. Itu kayak gue sama lo, gue sepemikiran. Iya, sama gue masih kurang banget di mana pas bokapnya itu ketahuan semuanya sih. Kayak masih itu loh, Mbak. Kayak ini baru 30% nih, masih ada 70% lah. Lebih seru lagi kalau misalkan itu lebih durasi lebih panjang enggak sih? Iya, lebih dicerita lebih panjang. Ibarat kayak Vincenzo lah. Oh iya. Ibarat kayak Vincenzo lah, kan hampir-hampir sama ya gitu ya. Bisa. Kayak mafia-mafiaan lah gitu. Dapat keselnya tuh benar-benar yang kayak wah ini orang gini nih gitu. Kalau gue juga sama sih, soalnya yang adegan si bapaknya diungkapin gitu lah ya. Itu kurang greget. Iya, kayak masih 50 atau 45% gitu. Kayak masih kurang banget, ya sih. Benar-benar. Masih kayak seharusnya ada lagi nih gitu. Orang masih cuma gitu doang. Iya, kayak itu sebenarnya mungkin emang si TVN ini dia emang lebih fokus ke Han So-hye-nya kan. Iya. Dan juga gue belum tahu tuh gimana bapaknya caranya kenal sama si Cho Mujin. Iya. Karena tiba-tiba bantuin udah terus foto selesai ngambil ngerokok. Ya nggak sih? Udah. Selesai. Udah gitu doang, makanya kayak betul. Masih kurang gitu maksudnya. Cara dia masuk ke organisasi itu kayak gimana masih kurang tuh. Mungkin itu akan dibahas season 2. Iya enggak sih? Kalau ada season 2-nya kayak gitu ya. Mungkin kalau pengennya gue sebagai penonton sih pengennya itu. Gue juga sebagai penonton pengennya itu dari apa selanjutnya Han So-hye jadi apa sama dia kayak karena dia belum tahu banget bapaknya itu siapa sebenarnya kan? Iya. Karena menghilang kan. Iya, dia tahu cuma dari foto. Dia tahu dari foto sama cerita doang, sama si siapa yang ketua polisinya itu. Terus tau gak sih background ibunya pun gak dibahas kan? Iya, background ibunya malah gak ada sama sekali. Iya, maka itu mungkin yang gue juga bingung sih. Tapi di kebanyakan series Korea kenapa background emak bapak juga gak dibahas ya? Mungkin itu yang lebih gak pengen difokusin sih. Tapi kalau misalkan kita yang nonton ya, ada kan banyak orang yang kayak relate enggaknya, mikirnya kemana-mana gitu. Jadi ini opini kita aja sih. Iya. Kayak kenapa sih TVN ada apa sih? Oke, pokoknya itulah ya. Oke, jadi seperti itu season 2-nya. Misalkan kalau ada. Tapi gue penasaran juga sih sama teman-teman viewers juga, apakah ada lebih Jung Tae-junya ngapain? Ya kan? Benar, Jung Tae-junya bener. Yang itu loh yang dia cemburu, yang dia si sopirnya bapaknya suruh turun terus dia langsung nelpon. Itu kan itu bukannya si bawahnya si Cho Mujin ya? Iya, Cho Mujin. Ya kan itu kan nelpon Cho Mujin nih gitu. Iya, maksudnya season 2-nya gimana nih gitu. Kan udah mati. Emang iya mati? Udah mati. Gue kira ketusuk doang tau. Udah mati. Gue juga suka sama dia tau. Udah mati ya. Gue kan gue bilang gue fokusnya sama drakor lover banget. Gue fokusnya sama Pildo. Tapi apa? Adegan yang menurut lo masih lo tanya-tanyakan?
Kalau gue kenapa bisa ada tiba-tiba ada yang naruh kamera kecil Iya. di siapa yang Kalau kata gue itu si bapaknya sih. khianat, bisa jadi sih. Itu kan belum dijelasin juga kan? Iya, belum dijelasin juga siapa yang naruh kameranya. Dan juga siapa yang pengkhianat. Kalau pengkhianat dari kepolisian kan si Jingwo. Iya, Kalau Jiwo. pengkhianat dari mafia itu siapa? Mafia itu siapa? Si gangster itu siapa? Iya. Apakah ntar itu ada season 2-nya terus dia kayak berteman sama Jiwonya sendiri gitu. Oh, plot twist yang gue ini ternyata si polisi yang ngejar-ngejar Jiwo ternyata pencandu juga tuh sama si Choi Mujin. Ingat gak Iya, yang tahu. di pelabuhan? Dia ternyata bekerja sama Choi Mujin juga, tapi mati juga. Mati juga gara-gara Choi Mujin. Iya, nggak mau ngasih narkoba lagi. Iya. Emang ya dasar sadis. Oke, mungkin Itulah dia. segitu ya, udah ya. Udah selesai, cukup. Iya. Nah, dari kita review My Name in the Coffee Co. Betul. Dari film ala Indo Bosco atau Korean Vibes. Asik. Korean vibes di Indoposco. Berarti coffee. Coffee tapi V-nya gini tapi. iya, Nggak bisa kan? nggak bisa dong, guys. Iya. Coffee. Coffee Co ya benar. Jangan lupa buat share, komen, subscribe Indoposco channel YouTube-nya ya, dan juga jangan lupa cek websitenya di mana? Di link di bawah ini. Aduh, susah nih. Di www.indoposco.co.id. Jangan lupa juga buat follow akun Instagram kita dan sosial media kita di @indoposco. Yap. Oke, mungkin segitu aja dari gua Azizulan Syaputra Zulkarnain dan Hafiza Rafianti. Yap, bye bye viewers, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Ah.